Mbak, Mbak, Aris lihat di kaca nih, kaca depan, kaca kecil ini nih. Mbak, Aris kaget. Ini di belakang, Mbak tadi tiba-tiba nggak ada. Nih, Mbak di mana? Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya itulah doa saya ya. Oke, dengan kalian absen saya ini tambah kenal sama kalian. Biar saya kenal. Ini ada kisah kiriman dari salah satu subscriber. Ini ceritanya bener-bener rumit dan ceritanya ini bener-bener ngeri. Ini ada seseorang driver taksi online. Dia ini punya cita-cita, pengen yang namanya membantu cita-cita bapaknya menjadi seorang lurah. Dia ini banting tulang segala macem. Ini mengupayakan agar bisa menabung, tentunya untuk penyalonan bapaknya menjadi lurah. Tapi ini di tengah-tengah perjuangannya ini mengalami penuh dengan teror. Terornya ini mistis. Nah, kabarnya teror-teror yang menimpa driver taksi online tersebut berasal dari calon lurah lainnya. Yang konon kabarnya si lawan dari bapaknya si driver ini, dia menggunakan pesugihan. Sanggupkah si anak ini mengangkat bapaknya menjadi seorang lurah dengan kerja kerasnya? Ataukah malah dia sendiri yang celaka di tengah perjuangan? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Seperti biasa, nama tempat toko disamarkan. Toko di sini kita sebut saja namanya Aris. Aris ini hidup dengan ibu dan bapaknya. Sebenarnya Aris punya adik, tapi sudah lama meninggal. Bapaknya Aris, kita sebut saja namanya Pak Bambang. Dan ibu Aris sendiri, kita sebut saja namanya Bu Kenny. Nah di sini, Pak Bambang, bapaknya Mas Aris, ini terkenal baik sama warga. Sering nolong warga. Bener-bener kalau warga ada kesusahan, Pak Bambang ini bener-bener ringan tangan membantu warga. Begitu juga dengan Bu Kenny. Jadi keluarga mereka ini dikenal di warga, keluarga yang penuh sosial. Kenapa saya bilang sosial? Setiap ada kerja bakti, setiap ada kegiatan warga, Pak Bambang, Bu Kenny, ini selalu berperan. Pak Bambang turun walaupun bukan RT-nya yang lagi sedang kerja bakti, ikut kerja bakti juga. Begitu juga Bu Kenny. Bu Kenny memasakkan seadanya, menyuguhkan seadanya. Walaupun sederhana, disinilah warga ini menilai bahwa ini bentuk dari Pak Bambang dan Bu Kenny ini peduli terhadap lingkungan. Pak Bambang dan Bu Kenny ini usahanya ini jualan sembako. Jadi di depan rumah ini ada toko kecil di mana memang Bu Kenny dan Pak Bambang ini, mereka berdua ini mengelola toko sembako tersebut. Jadi keberlangsungan hidup mereka ini hasil dari jualan sembako tadi. Karena warga sendiri menilai Pak Bambang dan Bu Kenny ini peduli dengan lingkungan, peduli dengan warga. Akhirnya banyak warga ini yang datang mampir ke tempatnya Pak Bambang, ngomong sama Pak Bambang. Pada suatu hari pernah kejadian, setelah selesai kerja bakti, yang bukan notabene ini bukan RT-nya ya, tapi mereka ini datang dan ketemu Pak Bambang. Sebut saja namanya Pak Roni. Pak Roni ini benar-benar memperhatikan Pak Bambang. Pak Roni ini bilang sama Pak Bambang, Pak Bambang, jadi gini Pak, saya kesini, ini juga arahan dari warga. Saya mewakili atas nama warga di RT saya. Saya ngerasa bahwa jenengan ini benar-benar peduli dengan warga saya. Yang sebenarnya panjenengan ini bukan tinggal di RT saya. Kita ini beda RT, tapi sampean ini peduli dengan RT saya. Nah, dari warga ini meminta saya untuk menyambungkan lidah. Dan saya ini pengen mengutarakan apa keinginan warga saya. Loh, ada apa toh Pak? Jadi gini Pak, warga ini pengen kalau Bapak ini di tahun yang akan datang, Bapak ini nyalon lurah Pak. Di sini Pak Bambang bingung. Loh. Aduh Pak, kayaknya kok ini PR terlalu berat ya Pak. Loh gini loh Pak Bambang, warga ini sudah tahu sepak terjangnya Pak Bambang. Walaupun Pak Bambang ini tidak ada niatan pengen nyalon, tapi paling tidak dari warga saya sendiri ini benar-benar support sama panjenengan. Ini benar-benar mengidolakan jenengan.
Aduh, kok pakai idola segala sih, Pak? Iya, Pak. Saya yakin RT-nya Pak Bambang pasti juga sama seperti itu. Nggak mungkin nggak. Wong saya kenal sama RT-nya sini kok. Iya juga sih. RT sini juga ngomong seperti itu. Jadi saya bingung. Ternyata emang bener. Ini Pak Bambang untuk RT lain aja udah peduli. Untuk dusun lain aja udah peduli, apalagi dusunnya Pak Bambang, apalagi RT-nya Pak Bambang. Ternyata udah sering banget nih Pak Bambang ini diserukan oleh warga untuk mencalonkan diri sebagai lurah. Nah, hingga pada suatu hari Pak Bambang ini ngajak ngobrol istrinya. Bu, iya Pak, Bapak ini kadang bingung untuk penolakan terhadap warga yang mendukung Bapak untuk jadi lurah, Bu. Ibu tahu sendiri kan, Ibu udah sering denger. Iya Pak, ya mungkin warga ini seneng dengan karakter Bapak. Aduh Bu, seneng boleh, tapi kalau Bapak harus maju, dapat uang dari mana toh Bu? Sementara kita ini gak ada pemasukan selain toko kita sembako dan penghasilan putra kita si Aris, Bu. Si Aris ini kan driver taksi online, Bu. Hasilnya ini gak seberapa juga. Bapak yo kasihan sama dia. Sedangkan dia ini juga butuh untuk masa depannya. Nah, memang di sini Aris, anaknya Pak Bambang, ini seorang driver taksi online yang hasilnya ini bisa dikatakan gimana ya? Ini gak seberapa. Gak lama Aris ini pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Le. Udah pulang? Udah Pak. Bapak ini seneng lihat perjuangan kamu. Gak kerasa ya Bu, anak kita yang dulu masih tak gendong bapak, digendong ibu, sekarang udah dewasa. Usiamu piro Le sekarang? 23 tahun nih Pak. Sebentar lagi nikah ya Le. Nantilah Pak. Aris ini pengen membahagiakan Bapak. Aris pengen nabung banyak. Yo siapa tahu dengan Aris nabung, Bapak ini bisa mewujudkan cita-cita Bapak, apa yang Bapak inginkan. Kata si Aris. Le. Gini loh. Daftar lurah ini kan bukan kayak daftar kita ini mau berobat di puskesmas. Le, gratis, cepet, ya toh Le. Daftar lurah ini harus butuh modal Le. Butuh yang namanya perekonomian yang layak, yang siap. Ketika dari dana pemerintah belum turun, sebagai seorang Pak Lurah harus segera tandang, harus segera siap ketika ada warga yang membutuhkan. Lah, kamu bisa ngukur toh Le, perekonomian kita seperti apa? Hasil dari bapak dan ibumu ini jualan sembako seberapa? Untuk makan sehari-hari kita gimana? Untuk bayar listrik, untuk bayar yang lain-lain. Pak, Aris di sini Pak, tenang. Aris tidak akan tinggal diam Pak. Kalau Bapak punya cita-cita seperti itu dan didukung warga, Aris ini tambah semangat Pak. Yang penting Bapak yakin. Di sisi lain, ini ada anak seorang pejabat, kita sebut saja namanya Mas Iwan. Usianya ini di atas Aris. Nah Mas Iwan ini orangnya ambisi untuk menjadi seorang lurah di daerah itu juga. Mereka ini sekampung, hanya beda dusun. Menurut penuturan warga, keluarganya Iwan, termasuk Iwannya, ini percaya dengan hal-hal klinik, hal-hal mistis. Dan ada beberapa warga yang mengatakan kalau keluarganya Iwan ini menggunakan pesugihan. Dan di sini karakter Iwan sendiri ini benar-benar angkuh dan sombong. Karena memang si Iwan ini bisa dikatakan orang paling berada di kampung tersebut. Iwan sendiri ini dengar kalau yang dielu-elukan warga ini adalah Pak Bambang, yang diunggulkan warga ini adalah Pak Bambang. Di sini Iwan nggak terima. Jadi sempat lagi ngumpul di warung, terus ada beberapa warga yang ngomongin, gimana kalau nanti pemilihan lurah kita ini milih Pak Bambang? Oh iya kita milih Pak Bambang aja. Kayaknya Pak Bambang kayak gini. Nah di sini Iwan langsung ngomong, Pak, tolong, kalau ngomong ini dijaga. Bapak kurangnya apa, butuhnya apa, ini ngomong sama saya. Jangan mentang-mentang Pak Bambang ini baik sama warga, terus sampean ini pada terenyuh, terus sampean ini pengen milih. Pak, di era yang sekarang ini banyak orang berkedok, jadi kalian ini harus pinter. Loh, kalau saya ikhlas, jelas sampean butuhnya apa, saya langsung. Saya ini juga mau nyalon, Pak. Jadi sampean pikirkan, Iwan atau Bambang. Saya masih muda loh Pak, cerdas. Itulah karakter Iwan seperti itu. Hingga pada suatu hari, ini sore-sore, Aris ini mau main bola. Ngumpullah di lapangan. Nah, di situ juga ada Iwan. Iwan dengan menggunakan motor mogenya, motor yang keren banget, mahal. Iwan turun,
Iwan ini ngelihat Aris di situ juga. Iwan ini langsung manggil Aris. Riz, Mas Iwan, gimana Mas Iwan kabarnya? Wih, motornya keren Mas Iwan. Iyalah. Riz, mau main bola apa kamu? Iya nih Mas, biasa nyari keringet. Habis kerja terus pengen nyari keringet Mas. Main bola bal-balan Mas. Riz, sini, tak omongin. Dengar-dengar bapakmu ini mau nyalon lurah ya? Yo, gitu sih Mas. Warga ini pengen kalau bapak ini nyalon lurah Mas. Nah, kalau saya ini sih sebagai anak support Mas. Dan saya sebagai anak ini pengen Mas yang namanya membantu Mas. Dan bapak ini bisa menjawab apa keinginan warga Mas. Riz. Kok angan-anganmu ini terlalu dhuwur tuh Riz? Kok angan-anganmu itu terlalu tinggi tuh Riz? Loh. Kenapa tuh emang Mas? Ngerti gak? Apa tuh Mas? Aku juga nyalon. Aku juga mau nyalon lurah. Bapakmu lawan aku. Paham Dewi? Paham toh? Iwan kok dilawan. Berarti ini tahun depan pemilihan aku lawannya ya enteng. Bapakmu enteng, bagi aku enteng. Ringan. Bagi Iwan itu ringan. Oh, Mas Iwan juga mau nyalon juga toh Mas? Bocah. Orang mau nyalon, tapi harus dipastikan dadi. Sudah dipastikan bakalan jadi. Gak cuma calon. Jadi bilangin sama bapakmu. Ya, orang usah nyalon-nyalon. Kata si Iwan. Aris di sini kerasa kesel kan? Ya ampun, ini mentang-mentang orang kaya kok ngomongnya kayak gini ya. Nah, di sini Iwan nambahin. Kamu tahu kan cara mainku seperti apa? Sepak terjangmu seperti apa? Mau yang kelihatan dan yang gak kelihatan. Tahu kan? Orang-orang udah pada ngomong kan. Jangan ngelawan aku. Ojo ngelawan aku. Ngerti? Ngerti Mas? Tapi Aris tetap pengen buktiin ini. Walaupun mengiyakan kata-kata Iwan, Aris pengen buktiin. Oh iya wis. Aku tak sing rajin nyari uang untuk bapaknya lelurah. Berjalannya waktu, akhirnya Aris di sini nyari uang semangat. Yang tadinya ini dia sebagai driver taksi online ini berangkatnya jam 10 pagi. Dia ini subuh udah bangun, mandi, sarapan, langsung jalan. Jadi keluar rumah ini jam 6, dia ini udah langsung jalan nyari uang. Pokoknya gimana caranya bisa nabung untuk bapak. Nabung untuk bapak, pokoknya narik nabung untuk bapak. Nyarik nabung untuk bapak. Seperti itu. Di otak Aris pokoknya aku harus mempersiapkan keuangan untuk bapak nyalon. Tapi di sini baru berjalan 2 minggu, bapaknya tiba-tiba sakit-sakitan. Pak Bambang tiba-tiba sakit-sakitan. Pak Bambang ini demam. Pak Bambang ini tiba-tiba ngerasain gak enak badan. Pak Bambang ini berkali-kali minta istrinya Bu Kenny ini selalu mijitin. Minta dipijitin. Bu, pijitin aku Bu. Bapak kok tiba-tiba badannya greges ya Bu. Ketika Bu Kenny mijit, ini Bu Kenny kaget. Lah Pak, lah kok panas Pak awakmu Pak? Wis Bu, ambil obat warung aja Bu. Nanti juga sembuh. Diambilin obat warung, ternyata gak sembuh-sembuh. Pak Bambang semakin drop. Kondisi Pak Bambang ini melemah. Pada saat Aris ini pulang kerja, ya kan, Aris kaget ngelihat bapaknya ini sakit. Bu, bapak kenapa tuh Bu? Meriang le. Yaudah Bu, kita periksa aja ke dokter. Nah bapaknya bilang, gak usah. Sebentar lagi bapak sembuh kok. Bilang seperti itu. Ternyata demamnya ini gak turun sampai 2 hari. Aris panik di sini. Pak, pokoknya bapak harus berangkat ke dokter. Aris pengen bapak ini sembuh Pak. Bapak ini diharapkan warga loh Pak. Di sini Aris kan kemarin baru diomongin sama Iwan nih, mau nyampein bapaknya. Takutnya bapaknya ini tambah drop. Takutnya bapaknya ini tambah bener-bener gak karuan. Takutnya Aris sakitnya ini jadi nambah-nambah. Gak mau bikin bapaknya ini kepikiran. Dibawalah ke dokter sama si Aris. Dan setelah sampai di dokter ini cuma ngomong, ini bapak ini cuma kecapean. Bapak harus ingat olahraga, bapak ingat istirahat, bapak ingat makan, bapak harus rajin minum obat. Insya Allah nanti akan sembuh. Bapaknya Aris kondisinya, Pak Bambang ini semakin drop, melemah. Hingga pada akhirnya, ini Aris ini yang rajin nyari uang, ya kan? Rajinnya nyari uang yang berangkatnya jam 6 pagi, pulangnya tengah malam segala macam. Ini hasil dari Aris ini jadi driver taksi online. Ini larinya untuk berobat bapaknya. Pokoknya gimana caranya biar bapak sembuh. Ke dokter katanya gak apa-apa, pulang ke rumah demam lagi, Aris panik. Bawa lagi ke dokter, bayar lagi.
Pokoknya bapak harus sembuh. Di tempat dokter keadaan bapak baik-baik aja. Setelah sampai rumah kembali demam lagi. Terus menerus seperti itu. Jadi uangnya Aris mulai menipis untuk berobat bapaknya. Aris sampai bingung. Kok semenjak Mas Iwan ngomong kayak gini, kok bapak kondisinya tambah drop yo? Aku bingung wis. Perasaan aku gak ngelawan sama Mas Iwan wis. Kok Mas Iwan kayak gini yo? Aris bingung di sini. Nah, ada warga yang tahu akan sakitnya Pak Bambang. Beberapa warga ini ada datang jenguk segala macam. Nah, salah satu dari warga ini ngomong sama Aris, Riz, bapak ini jenguk ke sini karena bapak ini peduli dengan bapakmu. Tanpa bapakmu, warga di sini nggak akan merasakan kemajuan. Bapakmu ini peduli dengan warga sini, sering membantu, sering menolong. Kalau kita ini ada kegiatan-kegiatan desa, kondisi bapakmu seperti ini, saya ikut prihatin, Riz. Riz, tapi di sini, bapak sebagai tetanggamu, ini cuma mau ngingetin. Kalau Mas Iwan ini nggak sehat, cara mainnya ini nggak sehat. Aris juga sempat diancam sih Pak. Tapi ya balik lagi, pokoknya Aris berjuang untuk bapak. Ya walaupun ini untuk saat ini untuk berobat bapak, yang penting bapak ini sembuh dulu, kata si Aris. Ya wes Le, ini bapak cuma ngomongin. Bapak sebagai wargamu, bapak sebagai tetanggamu, ini menyampaikan. Tapi Aris berpikiran nih, ini kenapa setelah Iwan ini ngancam Aris di lapangan, ya kayak ngomongin Aris bahwa jangan pernah ngelawan si Iwan, terus ditambah bapaknya sekarang sakit-sakitan. Ini Aris bingung. Apakah ini bapak sakit gara-gara Iwan? Tapi di sini Aris benar-benar berpikiran rasional. Nggak mungkin lah. Kata dokter aja bapak kurang istirahat. Memang bapak ini banyak aktivitas. Kayaknya nggak mungkin wis. Lagian aku juga percaya dengan hal-hal seperti itu. Nggak mungkin kalau sakitnya bapak ini diguna-guna sama Mas Iwan. Nggak mungkin. Aku kurang yakin, kata si Aris. Nah, berjalannya waktu, kondisi sakitnya bapaknya Aris ini semakin nambah. Ya walaupun bisa aktivitas tapi cepet lelah gitu kan. Nah, pada saat itu Aris pulang, bapaknya ini ngomong sama Aris. Aris, bapak ini mau ngomong. Iya Pak, ada apa ya Pak? Ini loh Le, bapak gak pingin yang sakit ini nambah Le. Maksud bapak? Iya toh. Bapak lihat kamu jungkir balik dari subuh nanti ketemu malam, kadang pulangi pagi, istirahat kurang. Bapak lihat sendiri kalau kamu ini selalu ngasih uang ke ibu untuk ditabung, tapi yang ada malah untuk berobat. Bapak terus menerus seperti itu. Bapak ini kasihan sama kamu Le. Tolong Le, kalau nyari uang jangan terlalu ngoyo Le. Lagian bapak gak usah jadi lurah ini gak apa-apa kok Le. Enggak apa. Bapak gak boleh ngomong seperti itu. Bapak harus sembuh. Banyak warga yang menginginkan bapak ini jadi lurah di sini Pak. Jadi bapak harus semangat sembuh. Aris aja semangat kok Pak. Aris nggak pernah ngerasain capek Pak. Setiap Aris capek ingat ibu dan bapak, Aris nggak jadi capek Pak. Itu kata Aris. Hingga pada suatu hari, ini siang-siang ya kan, Aris ini ada di lampu merah, dia berhenti ya kan, lagi jalan nyari penumpang, terus ada lampu merah, Aris ini berhenti. Dan gak lama kemudian, ini di belakangnya Aris, ini ternyata ada motor gede. Ternyata itu adalah Iwan. Aris ini kaca udah ditutup semua, tapi Iwan tahu kalau itu mobilnya Aris. Diketuklah kacanya. Dek. Aris pun menurunkan kaca nih. Setelah kaca turun, Aris ini nyapa, Mas Iwan. Aris. Loh. Belum dapat penumpang toh? Kok Jogja ini masih pada kosong? Kata si Iwan. Iya nih Mas, lagi muter-muter Mas, nyari penumpang Mas. Mas mau ngomong. Iya Mas, ada apa ya Mas? Jangan mimpi. Jangan pernah mimpi kamu bisa dapetin penumpang banyak terus kamu ngebantu uang untuk bapakmu nyalon. Susah susah. Ojo ngimpi di sini Aris ngerasa, ini kok orang kremein terus. Dan gak lama kemudian lampu udah hijau. Akhirnya jalan mereka. Tak buktiin kalau bapak ini bisa. Kalau bapakku ini bisa nyalon lurah dan jadi. Dengan hasil keringatku, aku akan membuktikannya. Aris bersumpah sama dirinya sendiri, berjanji sama dirinya sendiri, pengen ngegedein bapak. Hingga pada suatu hari saat Aris ini lagi semangat-semangatnya ya kan, bener-bener tidak mengenal ruang dan waktu, akhirnya mobil yang mogok. Pada saat itu, saat mobil mogok dibawa ke bengkel, dibetulin di bengkel, Aris mulai jalan lagi sama, mogok lagi. Sering bolak-balik seperti itu. Ini yang membuat Aris ini jarang berangkat akhirnya. Sampai bapaknya Aris ini ngomong, Aris kok orang mangkat meneh? Iya Pak, mobil masih di bengkel Pak. Gak tahu kenapa Pak, giliran Aris ini semangat, kok malah mobil ini gak bisa diajak kompromi yo Pak. Pesan nih bapak jangan terlalu ngoyo Le. Lagian rezeki bisa dicari.
Udah Le, jangan berpikir seperti itu. Jangan berpikir bapak ini harus jadi lurah Le. Udah Le, bapak gak pengen kamu ini ngoyo. Lagian bapak ini kesehatannya ini udah mendingan Le, ketimbang kemarin-kemarin. Ya bapak ngerti, berkat usahamu Le. Anehnya yang di sini kan, ini uang hasil dari taksi online tadi ini dilarikan ke bapaknya untuk berobat. Giliran bapaknya udah sembuhan, kini mobilnya yang bener-bener mogokan. Mobilnya nggak bisa diajak kompromi, akhirnya sering bolak-balik ke bengkel. Akhirnya hasil dari taksi online tadi hanya buat tambal sulam. Yang awalnya ini untuk berobat bapak, sekarang giliran bapak udah agak sembuhan, kini mobil yang rusak untuk membayar bengkel. Dan akhirnya nggak jadi nabung. Aris bingung sendiri di sini. Gimana aku ngumpulinnya ya? Kok kayak gini terus? Kemarin ujiannya di bapak ini tiba-tiba sering sakit. Giliran bapak udah mendingan, sekarang mobil sering masuk bengkel. Uang habis untuk dandan mobil, untuk benerin kerusakan-kerusakan. Kok bisa ya? Padahal niatku baik. Tahun depan bapak ini biar bisa nyalon, tapi apa yang terjadi? Bener-bener kacau. Mobil Aris sering mogok. Ketika mobil udah bener, Aris langsung buru-buru pengen narik. Pokoknya pagi ini harus dapat uang. Sampai nanti pulang pokoknya harus bawa uang. Balik ini harus bawa uang. Gimana caranya? Aku harus semangat. Nah, pada suatu hari saat Aris ini narik ya kan, narik taksinya ya kan, ini dari siang nggak dapat penumpang. Aris sampai muter-muter nggak dapat penumpang. Hingga akhirnya Aris ini jenuh sendiri. Ini giliran mobil udah bener, penumpang gak ada satupun. Aris kesel sendiri. Ini sampai Isa pun Aris belum dapat penumpang. Aris kembali istirahat lagi. Aris kembali mangkal lagi, nyari orderan, gak dapat. Kok kayak gini ya? Hingga pada akhirnya jam 10 malam Aris putus asa. Besok lagi aja lah, daripada bensin habis buat muter-muter. Saat Aris ini mau jalan pulang, ini tiba-tiba ada orderan masuk. Alhamdulillah, Aris seneng banget ada orderan masuk. Aris jemput penumpang tersebut ya kan. Setelah jemput penumpang tersebut, ternyata arah dari penumpang itu ke arah pedesaan, arah ke kampung. Ya ini agak lumayan jauh nih. Ini pulangnya agak jauhan nih. Tapi gimana lagi? Aris ini pengen pulang ini bawa uang kan? Gak apa-apalah, sekali dapat jauh. Siapa tahu nanti di desa tersebut dapat orang lagi, dapat orderan lagi ke arah kota. Aris dapat uang ya kan? Nah, pada saat itu akhirnya Aris jemput penumpang tersebut. Jemput penumpang terus dianterin lah ke satu desa. Nah, setelah dianterin orang tersebut, bapak-bapak ya kan, ternyata ini bapak-bapak ini pulang mudik dari suatu kota. Setelah bapak itu udah dianterin, bapak-bapak itu tadi ngomong, "Mas, ini tak kasih lebihan, soalnya memang jauh banget mas." "Iya pak, matur nuwun." Aris seneng, Aris kembali jalan. Aris mikir, ini posisi udah jam 12 malam, mana mungkin ada penumpang lagi. Udahlah, pulang aja. Aris memutuskan untuk pulang. Jalanlah dari kampung tersebut ya kan. Memasuki kampung tersebut ini melewati sawah-sawah yang lumayan panjang. Saat Aris ini melintas, ini sudah gak ada lalu lalang motor lewat. Gak ada satupun motor lewat. Nah, di tengah-tengah sawah tersebut, saat Aris ini mengendarai mobil, tiba-tiba mobil Aris berhenti. Gekek. Aduh, ya ampun, kenapa harus mobil mati? Aris kembali ngecek, gak nyala. Aris kembali nyalain lagi, gak nyala. Mobil mogok. Ini mau minta tolong siapa coba? Dinyalain lagi gak bisa, nyalain lagi gak bisa. Terpaksa Aris keluar mobil, Aris ngecek. Dibukalah kap mobil depan Aris. Dibuka, karena di situ gelap. Akhirnya Aris menyalakan senter handphone. Aris ini ngecek satu persatu karena memang gelap. Dan pada saat Aris ke arah kanan, ini kalau dari sisi saya ini ke arah kanan, Aris kaget. Di sebelah kanan Aris ini ada ular melingkar. Ini ular melingkar, kepalanya ini arahnya ke Aris dan berdiri arahnya ke Aris. Aris kaget. Ya Allah, opo iki? Aris kaget. Saya sampai mikir, ini ular masuknya dari mana coba? Kok bisa sampai ke mesin? Sedangkan mesin ini udah pasti panas. Gak mungkin ini ular bisa hidup di situ. Ini anehnya, ini mobil udah jalan lama banget kan nganterin ke bapak itu tadi. Ini berarti kan kondisi mesin ini kok mesin panas. Kok iya ada ular di situ? Dengan ularnya ini masih seger, ularnya ini bener-bener masih perkasa. Ini ular apa ini? Aris bingung di situ. Hingga akhirnya Aris ini nyoba nyari kayu untuk nyingkirin ular tersebut. Nah, akhirnya ular tersebut ini keluar dari kap mobil dan turun ke tanah, dan ular itu menjauh dari Aris. Aris lega di sini. Ya ampun, kok ada ular yo? Aneh. Ini ular ini masuknya dari mana? Kok tiba-tiba ada di dalam mesin? Aris bingung udah. Alah, wes lah. Coba udah tak betul-betulin apa sih yang aku bisa? Yang aku bisa apa?
Dicek sama Aris. Setelah selesai, Aris nutup kap mobil. Aris buru-buru untuk masuk ke dalam mobil. Dinyalain lagi nih mobilnya, coba dinyalain. Cekek, gereng. Aris lega di sini. Alhamdulillah, mobil kembali nyala. Tak lupa, Aris ini kembali memasang sabuk pengaman Aris. Dan saat Aris ini memasangkan sabuk pengaman, cekrek, Aris kaget. Ya ampun, opo iki? Ini ternyata tergeletak. Ada satu pasang nisan. Aris melihat ada nisan di situ. Aris bingung. Kok nisan? Kok ada nisan? Aris bingung. Ini saya nggak habis pikir. Masa iya seperti ini? Saya sendiri sama tim. Mosok iyo neng jero mobil ono ngene. Posisi ini dalam kondisi malam-malam mobil mogok, tiba-tiba ada batu nisan. Pada saat itu si Aris ini ngambil nisan tersebut. Ini niatnya mau nyingkirin kan? Nggak mungkin dia jalan pulang terus ditemenin sama nisan ya kan? Nggak mungkin kan? Ini diambil sama Aris. Ketika Aris ini ngambil, boom, Aris kaget. Di situ bertuliskan Aris bin Bambang. Aris kaget di sini. Ya ampun, kok namaku? Aris segera ngambil nisan tersebut. Aris keluar dan Aris langsung membuang nisan tersebut ini di sawah. Karena kiri kanan Aris ini sawah. Langsung membuang satu pasang nisan tadi ini di sawah. Bubrak. Aris kaget di situ. Takut parah. Aris langsung masuk mobil dan Aris langsung nancap gas. Untungnya mobil nyala dan mobil ini jalan. Ya Allah, ini apa? Kok ngeri seperti ini? Singkat cerita, akhirnya Aris ini sampai rumah. Dan sesampainya di rumah, Aris niatnya ini pengen cerita. Tapi posisi Aris ini mau cerita, ini Aris baru sampai rumah. Ini Aris mendengar suara batuk-batuk dari bapaknya di kamar bapaknya. Bu, ambilin minum, Bu. Dada bapak sesak, Bu. Aris bingung di sini. Ini kalau aku cerita tentang apa yang terjadi dengan aku tadi, ini yang ada bapak kesehatannya tambah drop lagi. Sedangkan ini udah mendingan. Posisinya ini Aris sudah sempat lihat bapaknya ini udah agak mendingan. Dan ini terdengar bapaknya lagi batuk. Kalau Aris menyampaikan hal ini yang dialamin oleh Aris kejadian tadi, takutnya Aris bapak ini drop kembali. Akhirnya Aris memutuskan untuk udahlah, cukup aku yang tahu aja lah, udah gampang. Nah, akhirnya Aris ke kamar mandi, akhirnya langsung masuk kamar dan istirahat. Pada saat itu memang bener-bener susah untuk istirahat, guling kanan, guling kiri. Dan pada akhirnya saking lelahnya Aris tertidur. Keesokan harinya, tiba-tiba ibunya Aris, Bu Kenny, ini membangunkan Aris. Le, bangun Le. Iya Bu, ada apa ya Bu? Le, bangun Le. Bapak kok demamnya ini gak turun-turun dari semalam Le. Memang semalam ini ngigo terus Le. Padahal kemarin-kemarin kan udah agak mendingan yo Le. Astagfirullahaladzim, ya wis Bu, kita ke dokter aja Bu. Aris gampang nanti kerjanya setelah selesai nganter bapak Bu. Yo Le, ayo Le tolong Le. Kamu masih capek po? Apa piye? Udah Bu, nggak apa-apa Bu, ayo Bu. Aris bangun, cuci muka, terus langsung nganter bapaknya ke dokter. Setelah sampai di dokter ini bilang ke bapak Aris juga ada di situ juga. Pak Bambang, kalau bisa bapak ini harus benar-benar memperhatikan pola hidupnya Pak Bambang. Istirahat jam istirahat ya istirahat, jam makan jam makan. Jangan sampai memikirkan hal-hal yang memang berat untuk Pak Bambang ini berpikir. Kalau bisa ini istirahat yang cukup, makan jangan telat dan obatnya pokoknya diminum terus ya. Cepat sembuh Pak Bambang. Ini bapak kurang istirahat. Iya Bu. Iya Pak, bapak istirahat yang cukup Pak, kata si Aris. Dan pada akhirnya karena dokter ini hanya ngomong seperti itu, tidak ada penyakit yang memang benar-benar mengerikan, akhirnya Pak Bambang kembali dibawa pulang. Ya kan, 3 hari kemudian Aris ini jalan ini kurang lebih jam 9 pagi. Narik, ini Aris ini nyari penumpang, membawa mobilnya, memutari kota-kota sampai ke perkampungan, kembali lagi ke kota, lagi kembali ke perkampungan lagi, terus menerus seperti itu. Tetap nggak ada penumpang. Sampai Aris kesel sendiri. Kok iso ya aku nggak dapat penumpang? Ke tempat rame udah, ke tempat yang sepi udah. Aris kesel sendiri di sini. Nggak lama kemudian ini terdengar suara azan zuhur. Wah, zuhur meneh, aku belum dapat penumpang. Tak sholat sik wae apa ya? Saat Aris ini rencana mau nyari musola, tiba-tiba handphonenya bunyi. Klenting. Aris, loh, ada orderan. Ya wes lah, sholatnya nanti. Ini ngambil orderan dulu. Aris berpikir seperti itu. Takutnya ini penumpang gak mau nunggu, akhirnya orderan hilang ya kan. Aris mikirnya seperti itu malah. Ya kan, karena memang gak ada penumpang dari pagi. Dan ketika ngensel, ini performa bakal turun. Aris ini dipikir kayak gak jalan. Dari pusat aplikasinya seperti itu, Aris takut. Takutnya nanti suspend atau apa segala macam. Akhirnya
Aris ini menjemput penumpang tersebut ke arah titik lokasi penjemputan. Nah ternyata pas Aris ini sampai, ternyata ada rumah mewah. Ada rumah mewah yang memang kiri kanannya ini ada perkebunan. Diapit 2 kebun, keluarlah seorang perempuan cantik. Wah cantik ini. Aris seneng nih, wah lumayan nih. Dari pagi nggak dapat penumpang ya kan, giliran dapat sekali penumpang, ini langsung perempuan cantik. Ini usianya, ini hampir sama kayak Aris. Ya cakep banget. Setelah itu mbaknya ini masuk. Mbaknya ini langsung ngomong, sesuai aplikasi ya mas. Oh ya mbak, siap. Jalanlah mobil Aris mengantar mbak-mbak tadi. Ini Aris ngeliatin terus nih. Coba-coba curi pandang dari kaca kecil yang di depan Aris. Aris ini melihat. Ini mbaknya ini kan pakai baju warna kuning dan jeans biru. Aris ini ngeliatin terus. Ya cakep banget. Aris ngobrol-ngobrol, mbak asli mana? Asli sini mas. Iya mbak nih mbak. Alhamdulillah akhirnya aku dapat mbak nih. Dapat orderan dari mbak, kata si Aris. Loh emang dari jam berapa mas berangkat? Udah dari pagi mbak. Belum ada orderan, ini baru masuk orderannya mbak. Tadi aku udah sempat putus asa mbak, gak dapet orderan. Untung mbak nyelamatin mbak. Akhirnya saya dapet orderan dari mbak nih. Mas bisa aja. Ya mbak, makasih mbak. Ngobrol-ngobrol lah mereka ini. Aris nanyain, mbaknya juga ngobrol segala macam. Bener-bener ramah. Mbak-mbak ini nih ramah. Saya lihat masnya ini kayak girang, semangat mas. Iya mbak, soalnya lagi pengen nabung mbak. Ada suatu keinginan di keluarga saya mbak. Oh gitu, emang kalau boleh tahu apa mas, keinginan apa? Mau nikah ya mas? Wah enggak sih mbak, belum kepikiran mbak. Lagian mana ada orang yang mau sama saya mbak. Lah terus kayaknya giat nyari uang ini buat apa mas? Jadi bapak saya ini mau nyalon lurah mbak. Jadi saya ini harus giat nabung mbak. Ya buat bekal nanti pas pemilihan mbak. Kan ya namanya calon lurah ini kan harus punya uang mbak. Oh gitu ya mas, cerita-ceritalah mereka. Ini udah agak lama nih jalan ini, kurang lebih udah setengah jaman. Udah setengah jam Aris ini nanya, mbak ini arahnya kemana lagi ya? Itu mas di depan nanti belok kanan. Belok kanan? Oh iya mbak, Aris belok kanan. Nah pada saat setelah belok kanan, Aris ini ngeliat map. Karena sesuai aplikasi kan mbak bilangnya kan. Mbaknya ini bilangnya sesuai aplikasi kan. Di map, ini jalan kalau belok ke kanan tadi, ini ujungnya, ini jalan buntu. Di map itu jalan buntu. Aris ngomong, mbak, ini kalau di map depan ini nggak jauh lagi, ini jalanan buntu mbak. Emang arah kemana mbak ini? Dari teman saya sih nge-share lokasinya ke situ mas. Ini saya mau ke tempat teman saya dan saya juga baru ke situ mas. Oh gitu. Yaudah mbak, ini saya terusin ya mbak. Sampai mentok apa gimana mbak? Iya mas, itu titiknya kan sampai mentok mas. Oh iya mbak, sampai mentok. Ini di sini ada handphone kan, handphonenya Aris ini. Mapnya kelihatan. Ini mentok udah nggak ada jalan lagi. Pada saat itu Aris ini kembali ngomong, mbak, ini kurang lebih 20 meter lagi udah mentok loh mbak. Ini udah gak ada jalan lagi loh mbak. Kemana lagi ya mbak? Loh kok iya ya mas? Apa aku salah mas? Lah saya gak ngerti mbak. Katanya sesuai aplikasi, kata si Aris. Udah lurus aja dulu mas, nanti kalau udah sampai di sana saya telepon teman saya, kata mbaknya. Ya mbak, mending kayak gitu aja deh mbak. Ya wis mbak, lanjut akhirnya, lanjut. Nah hingga pada akhirnya ternyata bener. Ini udah buntu. Udah bener-bener buntu, gak ada jalan lagi. Hanya ada kebun, di depan Aris ini hanya ada kebun. Nah Aris ini ngomong sama mbaknya, mbak, ini udah sampai mbak di titik itu mbak. Masa di kebun ya mbak? Coba mbak telepon sama temen mbak. Bener gak titiknya di sini? Coba mbak, Aris ini sambil liatin di depannya Aris nih. Karena depannya Aris udah kebun. Coba mbak ditelepon mbak. Siapa tahu temen mbak di mana atau gimana gitu mbak. Mbak, Aris lihat di kaca nih, kaca depan, kaca kecil ini nih. Mbak, Aris kaget. Ini di belakang mbak tadi tiba-tiba nggak ada. Loh, mbak di mana? Mbak, ini sampai Aris ini keluar. Setelah Aris keluar, ini Aris nyari kiri kanan. Wah, mbak. Aris kaget. Kiri kanan Aris diapit pemakaman umum. Hah? Kok kuburan? Kiri kanannya Aris ini diapit pemakaman umum. Di depan Aris ini kebun udah mentok, gak ada jalan lagi. Aris mikir, Mbak, gak ada orang. Astagfirullahaladzim. Terus tadi yang pesan siapa? Aris bingung di sini, takut kan? Aris di sini bener-bener takut. Oh, Aris langsung masuk mobil. Aris langsung putar balik di sini. Parkir aja udah lama banget karena jalan ini sempit banget Aris ini. Terus setelah Aris berhasil parkir, Aris langsung cabut. Bener-bener Aris langsung cabut. Aris langsung ngebut dari situ.
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, aku tadi nganterin siapa? Aku ini nganterin siapa? Bayangin coba, ini ada mbak-mbak pesen setelah dianterin Aris. Saat nengok ke belakang, mbak-mbak tadi hilang. Dan ketika Aris keluar, ternyata kiri kanan ini kuburan. Bener-bener kuburan. Aris langsung tancap gas. Ya Allah, kok ngeri banget. Siang-siang loh. Siang-siang. Pada saat itu Aris tancap gas. Saat tancap gas, Aris ini penasaran. Ini aku bener jemput orang gak sih? Aris penasaran. Aris masih tetap lewat yang jalan tadi. Karena itu satu-satunya jalan yang baru dilewatin Aris. Mau gak mau, Aris kembali lewat jalan itu tadi. Gak lama, ini Aris lihat kiri kanan bangunan-bangunan yang Aris kenal nih. Ini memang jalan yang tadi nih, ya kan? Ini gak lama rumah mbak tadi nih. Aris ingat. Setelah udah jalan panjang kan, ini Aris ngerti. Ini ke rumah mbak tadi nih yang aku jemput. Aris inget-inget nih. Oh iya. Nah, pada saat itu sampailah di mana rumah mbak itu tadi. Aris ini tepat berhenti di depan rumah mbak-mbak tersebut. Boom! Aris kaget. Saat Aris ini melihat ke arah kanan, ini hanya ada pohon beringin tua. Tapi anehnya, Aris ini ingat kalau gerbang rumah tersebut ini masih ada. Jadi ini ada pohon beringin. Ini yang depannya ini ada kayak gerbang rumah, tapi memang udah hancur. Tapi Aris inget perasaan ini karena nggak jauh dari gapura, ada gapura. Nah, pada saat Aris ini lihat kiri kanan lagi, ini udah nggak ada rumah lagi. Hanya ada pohon tua, pohon beringin yang udah umurnya ini udah puluhan tahun. Kok jadi pohon beringin? Tapi gerbangnya sama, Aris masih inget. Aris bingung di situ. Aris masih inget cat gerbang itu tadi, cuma bedanya saat Aris ini datang pertama, gerbang ini berdiri kokoh dan catnya ini masih baru. Dan Aris pun penasaran. Aris penasaran sampai Aris ini berapa meter Aris ini bolak-balik nih. Putar balik, Aris berapa meter putar balik nyari di perumahan tersebut. Aris ini diinget-inget nih, ini dari gerbang, ini berapa rumah, baru rumahnya dia nih. Enggak, ternyata sama. Ketemunya hanya itu, pohon beringin tadi. Astagfirullahaladzim, ini aku kenapa sih? Dan pada akhirnya Aris udah langsung muter balik dan langsung jalan menuju ke arah kota. Nah, karena Aris di situ udah nggak bisa mengendalikan diri Aris. Bener-bener Aris ini campur aduk perasaannya. Aris takut dengan keselamatan Aris sendiri membawa mobil. Akhirnya Aris memutuskan untuk cari warung. Mending aku istirahat. Blas, mending aku istirahat. Udah. Aku nggak mau konyol mati. Aku nggak mau nih kayak gini. Sebelum sampai ke kota, ini Aris lihat ada warung. Ada warung makan, ya kan, ada warung kecil makan. Aris minggir. Aris ini akhirnya memarkirkan mobil. Nggak jauh dari warung itu ada pohon asem besar. Aris itu memarkirkan mobil di situ, ngadem di situ. Dan Aris ini nyoba keluar. Aris ini menuju masuk ke warung tersebut. Ada om-om nih, usianya ini di atas Aris. Om-om itu tadi langsung ngomong sama Aris. Dulu mas, kok sampean kayaknya kok habis dari mana mas? Kok pucet kayak gitu mas? Iya mas. Ngeri mas. Aris cerita sama om-om tadi. Om, ngeri banget om. Saya pesen es dulu om. Es teh om. Oh ya udah. Bu pesen es teh. Iya. Nah, istrinya omnya ini lagi di dapur kan. Omnya ini kembali nanya ke Aris. Lah emang kenapa mas? Kok sampai ketakutan kayak gitu? Iya om. Tadi. Jadi gini om. Saya ini kan driver taksi online om. Saya ini nganterin penumpang om. Udah jauh-jauh saya nganterin ya kan. Udah saya jemputnya agak jauhan. Setelah saya anterin om, ini ternyata titik pengantaran om, titik terakhirnya ini ada di kuburan om. Yang benar mas. Iya om. Udah gitu pas saya tengok ke belakang, ini penumpang hilang om. Dan saya ini kan tadi pulangnya lewat lagi nih om, ke rumah cewek tersebut di mana saya jemput. Ternyata om, pas saya ini udah sampai di situ, ini saya lihat ternyata rumahnya ini berubah jadi pohon beringin besar om, yang ada gapuranya om, nggak jauh dari gapura. Terus ini pohon beringinnya ini dia ini ada gerbangnya depannya om. Oh, saya tahu. Ya emang di situ ada pohon beringin. Itu pohon beringin udah tua banget mas. Oh itu udah dari zaman saya ini belum lahir kali mas. Itu mang di situ ada pohon beringin, nggak jauh dari situ juga ada kuburan. Saya tahu itu mas, daerah situ. Di situ kan angker mas. Masa iya om? Nah, saya ini jemput penumpang di situ om. Lah, untung sampai selamat mas. Bu esnya, es tehnya loh bu Ini masnya nungguin. Iya bentar. Nah, istri dari si penjual warung ini nggak lama datang. Ini mas es tehnya. Iya bu, diminumlah sama Aris.
Saat Aris minum es teh tadi, tiba-tiba Aris nyemburin es teh tadi. Saat Aris minum belum selesai, Aris ini ngelihat ibu-ibu yang jualannya, yang ngasih es teh. Aris gak jadi minum es teh. Ketika Aris ini melihat ibu-ibu tadi, ini ibu-ibu tadi, ini mukanya dengan bajunya semua sama dengan mbak-mbak yang dijemput Aris dan tiba-tiba ngilang di kuburan. Kamu, Aris ketakutan sendiri. Ini mbak-mbak yang, Mbak, Aris ketakutan. Nah, om-om tadi ini langsung, Mas, manggil-manggil. Ini apakah Aris ini hanya penglihatannya Aris ini atau halusinasinya Aris? Ini melihatnya tetap mbak-mbak yang tadi dianterin? Ataukah ini sebenarnya udah memang bener wujudnya mbak si penjual tadi? Ini sama-sama Aris bener-bener gak ngerti dan Aris langsung meninggalkan warung tersebut. Aris langsung masuk mobil dan meninggalkan warung itu. Udah bener-bener gak ngasih uang gak apa, Aris langsung ninggalin warung tersebut. Di perjalanan menuju kota hanya kurang berapa kilo ya kan. Ini Aris bener-bener, ya Allah kok gini terus. Aris di sini teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus menerus seperti itu. Ini si penjual warungnya, ini mukanya sama dengan baju yang sama, bajunya kuning, sama kayak Aris pertama lihat si penumpang yang misteri tadi. Hingga pada akhirnya setelah sampai kota ya kan, Aris mikir lagi nih, aku kayaknya pulang aja udah. Mungkin nanti bakalan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aris memutuskan untuk pulang. Dan akhirnya sesampainya di rumah ya kan, Aris parkir mobil. Setelah parkir mobil, Aris keluar dari mobil, Aris langsung masuk rumah. Dan pada saat itu, ibunya ini ada di dapur. Aris ini langsung mau nyari air minum. Jadi udah ada banyak warung kiri kanan, Aris ini udah gak berani lagi berhenti. Pokoknya tujuannya udah sampai rumah dulu lah. Sesampainya di rumah, minum air putih. Ibunya ini lagi masak. Kok tumben jam 3 sore udah pulang? Iya Bu. Bu, Bapak di mana ya Bu? Bapak lagi apa Bu? Bapak lagi istirahat. Udah habis minum obat tadi, udah mendingan. Alhamdulillah Bu. Di sini Aris ini mau ceritain ke ibunya, mau ceritain apa yang terjadi dengan Aris. Dan Aris ini nggak mungkin cerita ke bapaknya, takutnya bapaknya ini tambah drop. Karena kadang sakit, kadang sembuh, kadang drop, kadang bener, seperti itu, naik turun. Kondisinya ini nggak stabil kesehatan bapaknya. Makanya Aris ini nggak usah cerita sama bapak lah. Pada saat itu akhirnya Aris ini ceritanya ke ibu. Bu, Aris mau cerita Bu. Cerita boleh. Duduk sini. Di dapur ini ada ruang makan kecil. Aris duduk di situ sama ibunya. Bu, Aris mau cerita Bu. Dari pagi Aris itu nggak dapat penumpang Bu. Padahal Aris semangatnya udah luar biasa Bu. Aris berusaha semaksimal mungkin. Nah, Aris ini muter-muter. Aris ini ketemu penumpang Bu. Tapi penumpangnya misterius Bu. Aris nganterin dia. Aris jemput dia, Aris masih ingat wajah dia, Aris masih ingat pakaian dia. Aris anterin dia ke lokasi tujuan dia Bu. Giliran Aris sudah sampai lokasi tersebut, ini buntu Bu. Dan anehnya, perempuan itu Bu yang Aris anterin hilang Bu. Dan Ibu tahu Bu, gak sampai situ Aris balik lagi. Aris lewatin rumah dia Bu. Ternyata rumahnya ini udah gak ada. Yang Aris lihat ini hanya pohon beringin tua Bu. Gak sampai situ Bu. Aris ini buru-buru pergi Bu, nyari warung. Aris pengen ngobrol sama siapa yang ada di warung atau apalah, penduduk situ apa gimana. Nah, setelah sampainya di warung Bu, ini ternyata Bu, si penjualnya mbak-mbak tadi juga Bu. Nah, di sini Aris sudah menceritakan setegang itu apa yang Aris sudah alami tadi. Ini anehnya, ekspresi ibunya Aris ini biasa saja. Mosok sih Le, gitu ya. Kamu kurang istirahat kali Le. Udah makan terus istirahat. Ibu mau nyiapin masakan buat bapak nanti sore kalau pas bangun. Bapak kan harus makan bubur. Ya, dalam hatinya Aris, Ibu aku cerita serius kok tanggapannya seperti ini. Ini kenapa? Atau mungkin Ibu lagi pusing, atau Ibu kenapa sih? Akhirnya udah Aris cuci muka, ganti baju segala macam, terus makan. Setelah makan udah Aris langsung tidur. Di kamar juga Aris bengong. Ini kenapa ya? Ada apa ya? Ada apa denganku? Ada apa dengan keluargaku? Kok begini ya? Singkat cerita, beberapa hari kemudian ya kan, Aris sengaja pengen berangkat pagi ya kan. Aris sudah mandi, rapi segala macam. Aris ini nengok bapaknya, loh kok bapak nggak ada di kamar? Biasanya lagi di kamar atau nonton TV atau apa. Bapak di mana ya?
Ternyata bapaknya ini lagi ngelap-ngelap mobil. Loh, Pak, kok pakai dilap segala toh Pak? Iya, Bapak bosen di kamar, bahan nonton TV, keluar bentar apa segala macam, bosen leh. Bapak pengen ngelap-ngelap mobil leh. Loh, bukannya kemarin Bapak udah sempet jalan-jalan keluar sama teman-temannya Bapak? Iya leh, tapi kan cuma bentar leh. Ya paling ke tetangga-tetangga, teman-teman kampung. Yo kalau tenaga Bapak udah nggak kuat yo, kayak Bapak capek yo Bapak langsung pulang le. Makanya ini Bapak pengen ada aktivitas le, sekalian jemur badan, kata bapaknya. Nah di sisi lain ternyata ini kan pemilihan ini masih lama nih. Ini kondisi keluarganya Iwan yang notabene anak pejabat ya kan. Iwan ini di sini nyebar uang, udah mulai ngasih uang ke warga. Jadi yang menurut Iwan ini layak dikasih, Iwan mulai ngebagi uang. Iwan tambah kaya juga. Dan belum sampai di situ, Iwan juga membeli mobil baru. Ini sampai telinganya Aris. Jadi ada tetangga yang ngomong ya kan, Aris, coba kayak musuhnya bapakmu. Sekarang lagi bagi-bagi uang. Tapi tenang, aku tetap di suara bapakmu le. Nanti kalau bapakmu udah nyalon, tetap Pak D, tetap noblos bapakmu le. Turun nuwun Pak D. Iya Ris. Ya wes, Pak D tak jalan dulu. Ini mau berangkat kerja. Oke Pak D. Ya wes, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aris mikir, oh Iwan sekarang tambah kaya, bagi-bagi uang. Aris di sini tambah panas kan, apalagi di sini Aris berapa kali nyari uang lagi kesusahan, dapat orderan yang seperti itu. Teror terus menerus. Aris ini bingung, mau semangat tapi ini lawannya seperti ini nih. Lawannya serba goib. Gimana nih? Gak lama kemudian setelah sarapan segala macam, Aris ini ngomong sama bapaknya, Pak udah Pak, Aris mau berangkat Pak, udah kinclong ini Pak, Aris malah ngerepoti Bapak. Gak apa-apa le, Bapak pengen bersih aja mobil kamu. Iya Pak. Yos Bu, Pak berangkat yo. Oh iya le, hati-hati, wes sarapan toh, sampun. Aris pun berangkat. Tapi ini baru mungkin 10 meter mobil Aris ini jalan, meninggalkan rumahnya baru 10 meter. Ini perasaan Aris udah gak enak. Kok tiba-tiba aku gak pengen berangkat, tiba-tiba kayak pengen apa di rumah aja. Jadi antara mau berangkat apa enggak ya. Kalau di tempat saya ini namanya ras-rasen. Kalau di daerah saya kayak ini mau berangkat apa enggak ya, mau berangkat apa enggak ya, bimbang. Kalau di tempat kalian namanya ketika bimbang itu apa sih namanya, mau berangkat apa enggak ya, kayak ada feeling gak enak gitu sih, ya kan. Nah setelah itu Aris ini jalan. Setelah keluar dari kampungnya Aris ya kan, ini jadi ada tanjakan baru ketemulah jalan raya. Keluar dari gang, Aris ini udah pelan-pelan banget. Saat Aris keluar dari gang, niat Aris ini langsung mau belok ke kanan. Saat Aris ini belok ke kanan, Aris mikir udah sepi, gak ada orang. Tiba-tiba boom, ini dari arah berlawanan. Ini ada anak sekolah perempuan naik motor. Ini hampir ketabrak Aris. Aris langsung rem mendadak, padahal ini tanjakan. Untungnya ini gak jadi nabrak. Anak sekolah tadi ini sempat kaget juga, sama-sama kaget. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Boom. Aris kaget. Setelah itu Aris ngomong, jalan dek. Hati-hati mas, bawanya mobil. Anak sekolahnya tadi ngomong seperti itu. Ya Allah, aku kenapa yo? Kepikiran apa aku? Aris kembali jalan. Tapi pikirannya bener-bener masih yang gak karuan. Ya ampun, aku mau nabrak anak sekolah. Aris jalan. Dan gak lama kemudian tiba-tiba ada motor lagi di depan Aris. Aris ngerem mendadak di sini. Tiba-tiba motor itu tadi langsung ngomong ke Aris, Mas, tahu rambu-rambu gak? Itu jalanmu itu lagi berhenti mas, lampu merah mas. Aris lah, aku kebablas, ternyata lampu merah diterobos Aris. Iya pak, maaf pak. Makanya lihat-lihat, bisa bawa mobil nggak? Aris ini dimaki-maki sama bapak-bapak. Aris akhirnya bingung sendiri di sini, udah kepalang tanggung. Akhirnya Aris langsung belok ke kiri. Takutnya ada polisi karena sebenarnya arahnya Aris ini mau lurus. Ini kalau lurus kan lampu merah. Akhirnya biar Aris aman, ini Aris langsung belok ke kiri. Kalau kiri soalnya belok kiri jalan terus. Aris di situ mikir, ya ampun kok aku kayak gini ya, kenapa ya? Ini Aris masih tetap jalan dengan pikiran Aris yang bener-bener udah nggak karuan. Udah 2 kali nih kejadian seperti itu mau nabrak terus. Ini nggak lama kemudian, boom, Aris kaget. Awas bah, Aris langsung rem. Ini Aris mau nabrak seorang nenek-nenek. Aris ini mau nabrak nenek-nenek lagi lewat, lagi mau nyebrang. Dan nenek-nenek tadi ini saking kagetnya, nenek-nenek tadi ini terjatuh. Dan gak lama kemudian warga ini pada datang ke situ. Dan ada beberapa orang ini yang maki-maki Aris. Mas, lihat gak mas? Ini jalur penyeberangan.
Ini orang lagi mau pada nyebrang. Lihat dong rambu-rambunya mas. Harusnya mas berhenti biar orang-orang ini lewat. Main terobos aja. Itu kalau nenek-nenek mati gimana mas? Iya pak, maaf pak. Maaf mas, maaf mas, maaf. Harus dimaki-maki orang. Bahkan mobilnya ini sampai dipukul-pukul sama orang. Goblok. Ada beberapa orang yang nendang mobilnya Aris juga. Aris mikir, ya ampun, kok ngene aku? Kok melompong terus, kok bengong terus aku ini? Mau nabrak nenek-nenek. Akhirnya Aris frustasi. Udah pokoknya aku mau nyari Alfamart atau Indomart atau apa sejenisnya. Aku mau nyari minimarket, pokoknya aku mau beli minum, aku mau istirahat. Frustasi aku, frustasi padahal masih pagi kok. Kisaran jam 10-an. Aris berhenti di Alfamart, Aris minum air putih, Aris duduk di situ. Ya, kok kayak gini ya? Aku kenapa? Aku ini mikirin apa? Kok sebegininya? Ada apa dengan aku? Aris bingung di sini. Gak lama kemudian saat Aris ini lagi bener-bener mencoba untuk melepas kegundahan, bener-bener yang mengerikan kejadian beruntun, ini tiba-tiba handphone Aris berdering. Wah, handphone berdering. Dilihatlah sama Aris. Ketika dilihat, ternyata ini ada orderan masuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah, lupa matiin. Padahal Aris niatnya ini pengen istirahat, lagi gak pengen bawa penumpang. Ya ampun. Aduh, lokasinya mana deket lagi dari sini. Bingung kan Aris nih. Dan gak lama kemudian tiba-tiba si pemesan ini telepon. Aduh, telepon lagi. Gak usah diangkat lah. Gak usah diangkat lah. Aris baru ngomong gak usah diangkat. Tiba-tiba di samping Aris tiba-tiba ngomong, loh, sampean toh mas drivernya? Tiba-tiba di sebelah Aris ada orang. Memang ada orang. Dari tadi itu memang ada orang. Tapi Aris ini gak ngerti, gak ngeh. Karena di situ ada 3-4 orang di situ. Ada salah satunya. Ini ternyata si pemesan taksinya Aris. Aris bingung, loh, kok gak diangkat mas? Orang itu tiba-tiba ngomong seperti itu. Pak, bapak bisa gak pak kalau minta tolong aja pak, minta tolong bapak yang cancel. Soalnya kalau saya cancel, performa saya turun, nanti saya malah kena suspend dari kantor pak. Loh, emang kenapa mas? Kenapa gak mau ngangkat? Kenapa gak mau bawa saya? Jadi gini pak, saya udah 3 kali hari ini mau kecelakaan pak. Dan saya ini pikirannya ini lagi kacau pak. Sudilah kiranya mohon bapak ini nyari driver online yang lain pak. Saya takutnya kenapa-napa di jalan, saya bawa bapak, saya gak konsentrasi atau apa. Gitu ya mas. Tiba-tiba orang itu ngomong seperti itu dengan pembawaan yang misterius. Pak, saya mohon banget pak, cancel pak. Biarkan saya istirahat sejenak pak. Karena sudah 3 kali pak, saya ini mau kecelakaan pak. 3 orang mau meninggal pak, mau saya tabrak pak. Saya takut pak, saya takut. Aris ngomong seperti itu. Tiba-tiba orang itu nepuk pundak Aris. Ikut saya yuk. Udah, ikut saya. Tapi pak, udah, saya gak mau cancel. Ikut saya, anterin. Ayo. Tapi pak, udah, saya gak mau cancel. Dan pada akhirnya Aris pun mengiyakan. Dengan sungguh terpaksa, Aris mengiyakan dan mengantar orang tersebut. Nah, singkat cerita, di sisi lain, ini di tempat ibu bapaknya Aris ya kan. Ini udah malam nih, posisi udah malam. Aris ini lagi narik. Nah, di sisi lain nih, Pak Bambang, bapaknya Aris, ini di rumah tiba-tiba ini muntah-muntah. Ibu. Nah, ibunya Aris ini lagi di dapur. Langsung ke kamar, ada apa pak? Ya ampun pak, ya ampun. Ternyata Pak Bambang muntah darah di situ. Pak Bambang muntah darah lagi muntah. Bu, ambilkan minum bu, ambilkan minum. Iya pak. Nah, ibunya ini ke belakang ngambil air minum. Saat Bu Kenny ini ke belakang ngambil air putih ya kan, ini tiba-tiba datang adiknya dari Pak Bambang. Kita sebut saja namanya Pak Tarjo. Tarjo ini nggak ngerti, karena Tarjo ini udah biasa main ke situ. Tarjo masuk, Mbak, Mas, dengerlah suara batuk. Loh, Mas. Nah, akhirnya Tarjo langsung masuk ke kamar. Mas, loh, kok udah banyak darah kayak gini, Mas? Nah, gak lama kemudian disusul Bu Kenny. Ini pak, diminum pak. Akhirnya Pak Bambang ini minum air putih. Terus saat itu Pak Tarjo ngomong, Mbak, lah Aris mana mbak? Aris belum pulang. Coba ditelepon mbak, biar Aris pulang, nanti Mas Bambang biar dibawa ke dokter. Iya bentar. Ditelepon lah si Aris. Saat Aris ditelepon, ini tiba-tiba tut. Ini gak aktif Aris. Gak aktif ya dik. Aduh, biar yo.
Atau gini aja wis Mbak, tak panggilin mantri ya Mbak, tak panggilin mantri, suruh kesini Mbak. Ya udah Jo, kalau gitu kamu yang manggilin yo. Iya Mbak. Akhirnya Tarjo ini manggil mantri nih. Jadi ada dokter terdekat dari rumah nih. Datang nih, Pak Mantri ini datang. Setelah itu Pak Mantri ini ngecek. Anehnya, ketika Pak Mantri datang ngecek, ini kondisi Pak Bambang baik-baik aja, mulai normal lagi. Yang awalnya demam, ini pas Pak Mantri ngecek. Lah, apa Pak? Sekarang yang dikeluhkan apa? Udah biasa kok, udah mending, Dok. Ya udah ini aja, ini obat, nanti diminum, ya. Kalau bisa makan dulu. Nanti setelah makan, obatnya diminum, istirahat. Yo, jangan terlalu banyak pikiran. Yo, bener ini serius. Iya Pak. Ya udah Bu, ini udah baikan kok Pak Bambang. Kan aneh. Setelah itu Pak Mantri pamit. Ya udah Pak, Bu, saya pamit dulu. Mas Tarjo, saya pamit dulu. Oh iya Pak Mantri, matur nuwun. Nah akhirnya setelah udah dibayar semuanya, ini akhirnya Pak Mantri ini pulang. Pak Mantri mungkin baru 3 menit. Tarjo masih di situ nungguin kakaknya Mas Bambang ya kan. Juga ada Bu Kenny juga di satu kamar ya kan di situ. Ini tiba-tiba terdengar ada suara benda keras yang menabrak pintu dapur. Buah, bum. Wah, Mbak, suara apa itu Mbak? Gak ngerti ya Jo. Yos Mbak, coba tak cek Mbak. Barangkali ada apa-apa Mbak. Iyo. Nah akhirnya Tarjo ke belakang ke dapur. Nah pada saat Tarjo ke dapur ya kan, ini nggak ada apa-apa. Sampai Tarjo ini ngecek, perasaan ini yang bunyi ini hampir kayak pintu. Jadi kayak pintu dilempar batu. Tarjo penasaran, keluarlah dari dapur. Jadi memang pintu dapur ini ada di tengah-tengah paling belakang ya kan. Ini kalau dibuka ini langsung kebun, belakangnya ini langsung kebun. Tarjo penasaran, pintu dapur dibuka, Tarjo keluar, dicek, nggak ada batu kok, nggak ada apa yang nabrak ini apa-apa. Penasarannya Tarjo ini tambah. Saat itu Tarjo memukul pintu, dicoba nih, suaranya sama nggak kayak tadi. Dipukullah pintu dapur sama Tarjo. Saking penasaran, dipukul sama Tarjo, brak. Iya, suara ini. Terus apa coba? Siapa? Apa ada maling? Ini posisi belum malam banget. Tarjo ini sampai teriak-teriak, ono sopo? Ono maling yo? Ono maling yo? Sampai Tarjo seperti itu. Akhirnya Tarjo kembali masuk ke dalam, kembali lagi ke kamar, gabung lagi lah di situ, nungguin Pak Bambang di situ. Gak lama kemudian ini tiba-tiba ada suara ketok pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sopo Mbak? Ya udah Jo, kamu nungguin Mas, Mbak tak ke depan. Nah, akhirnya Bu Kenny keluar dari kamar dan menuju pintu depan. Setelah dibuka, cekrek. Assalamualaikum, Bu Kenny. Waalaikumsalam. Ada apa ya Mas Rudi? Jadi ada tetangga yang memang udah kenal, hafal banget. Rudi juga sering main ke situ. Ini tiba-tiba Rudi ngomong, Bu Kenny, iya Nak Rudi. Kenapa Nak Rudi? Kok kayaknya Nak Rudi ini panik? Bu Kenny, saya harus ngomong gimana ya? Iya kenapa? Aris kecelakaan Bu Kenny. Aris kecelakaan? Iya Bu. Dan Aris ini meninggal. Aris meninggal? Iya Bu. Jenazahnya itu udah langsung diurus sama petugas Bu. Udah langsung dibawa ke rumah sakit. Ya ampun, Aris meninggal. Iya. Saya juga panik. Ada 2 korban di situ Bu. Bu Kenny pada saat itu langsung nyender di pintu saking lemesnya. Aris! Nah gak lama kemudian Tarjo yang denger suara teriakan dari Bu Kenny, Tarjo ini keluar. Ono apa Mbak? Ono apa Mbak? Mas, ono apa Mas? Ono apa Mas Rudi? Mas, ngapurone Mas, aku ngasih kabar kok malah jadinya kayak gini. Iya ada apa? Aris kecelakaan Mas. Aris meninggal Mas. Hah? Ponakanku mati. Ponakanku meninggal. Ya Allah Aris. Aris, Mas, sekarang di mana Mas? Aris sekarang di mana Mas? Jenazahnya Aris di mana Mas? Sudah dibawa petugas di rumah sakit Mas. Ya ampun Aris. Mbak, ayo Mbak, kita langsung ke sana Mbak. Ayo Mbak, ayo kita ke sana Mbak. Ibunya ini udah lemes, langsung Bu Kenny ini langsung duduk di kursi tamu ya kan? Duduk di kursi tamu, bingung gimana harus melangkah gimana. Tarjo ini langsung masuk ke kamar. Mas sapurone Mas, ngapurone tenan iki Mas. Ono apa? Ono apa? Ono apa? Ada apa? Mas, Aris kecelakaan Mas. Aris meninggal Mas. Boom. Di sini Pak Bambang tiba-tiba langsung muntah darah yang lebih kental dari yang awal. Mas, kok serba ini ya Mas? Aku bingung ini Mas. Langsung, anakku ning di. Aris di mana?
Pak Bambang dengan terbata-bata ini menanyakan Aris di mana. Tarjo pun ngomong, jenazah Aris ini dibawa ke petugas mas di rumah sakit. Ya udah, kalian ke sana. Ajak istriku, ajak mbakmu, ajak. Loh, terus nanti mas gimana? Udah nggak usah pedulikan aku. Udah kalian nggak usah pedulikan aku. Cepat. Yuk mas. Mereka berdua mau berangkat nih. Tarjo tanya, di rumah sakit mana? Kayaknya di rumah sakit seberang mas. Oh yo wes, aku tak kesana. Nah, akhirnya langsung kesana nih, menuju ke rumah sakit. Mau melihat nih kondisi jenazahnya almarhum si Aris yang matinya mengenaskan. Ini ada apa? Karena pada saat itu Aris ini dipaksa. Aris ini udah punya feeling yang gak enak, tapi ada penumpang yang maksa ngajak Aris, yang akhirnya mengakibatkan Aris ini kecelakaan. Nah pada saat itu Bu Kenny dan Pak Tarjo ini sampai di rumah sakit dan menanyakan, korban yang kecelakaan tadi mana? Mas numpang nanya, tadi sing korban kecelakaan itu yang di mana ya mas? Oh korbannya kecelakaan bu, ini ada di ruangan belakang bu. Maaf ibu siapa ya? Saya ibunya pak. Iya mas, saya omnya mas. Saya pengen lihat mas, jenazah ponakan saya mas. Coba nanti diantar sama petugas yang ada di situ pak. Nah akhirnya diantarlah sama petugas menuju ke ruangan di mana jenazah Aris ini ditaruh di satu ruangan. Pada saat itu memang lagi mau dibersihkan. Kondisi jenazah ini mau dibersihkan. Ibunya Aris dan Pak Tarjo ini langsung masuk ke ruangan. Mana pak? Ini bu. Hah? Ibunya Aris kaget. Loh. Ini bukan Aris kok. Om Tarjo juga bilang loh, Pak, lah ini bukan Aris kok pak. Loh, kalau saya sendiri nggak tahu mas. Kalau saya ini lagi disuruh bersihin mas, saya di sini tugasnya seperti itu mas. Mas, katanya kan korbannya ada 2 mas. Nah ini satunya mana mas? Saya ini omnya mas. Oh, ini korban satunya selamat. Yang bener mas, di mana mas? Itu pak ada di ruangan ini pak. Nah akhirnya mereka menuju ruangan yang sudah ditunjukkan oleh petugas tadi. Mereka menuju ke ruangan, ternyata memang baru ditanganin. Parah, luka-lukanya ini parah. Loh yang mana ya mbak? Itu kayaknya ruangan itu lagi ada petugas-petugas keluar. Itu ada perawat-perawat keluar. Nah pada saat itu memang ada perawat di situ. Tanyalah, mbak yang kecelakaan mana ya mbak? Oh itu bu. Ibu siapa ya bu? Saya ibunya, saya omnya mbak. Oh ya udah silakan. Akhirnya mereka berdua langsung masuk ke ruangan tersebut. Dan pada saat masuk ke ruangan tersebut, Bu Kenny kaget, Pak Tarjo juga kaget. Hah? Bukan Aris juga. Lah terus ini Rudi bener gak sih ngasih kabar? Katanya Rudi ngelihat dengan mata kepala sendiri mobilnya kecelakaan. Jenis mobil yang disebutkan oleh Rudi juga sama mobilnya Aris. Rudi juga apal banget mobilnya Aris. Ini yang bener. Nah akhirnya Bu Kenny dan Om Tarjo ini langsung menuju ke petugas yang di depan. Yang pertama awal mereka tanya, karena sudah memastikan ini dua-duanya, 2 korban ini, yang satu hidup yang satu meninggal, ini semuanya bukan Aris. Ini Aris kemana? Aris baik-baik saja kah? Atau Aris lebih parah dari mereka? Atau gimana? Ataukah memang Rudi salah lihat? Tapi di situ tadi Rudi sempat menjelaskan bahwa Rudi ini benar-benar lihat, dan Rudi ini udah apal banget mobilnya. Dan Rudi juga penjelasannya ini memastikan kalau itu Aris. Tapi pas dilihat ke rumah sakit ini bukan. Dan Om Tarjo ini kembali nanya ke petugas yang di awal. Om Tarjo nanya, Mas, di rumah sakit ini ada berapa kali orang kecelakaan mas untuk hari ini? Ya baru ini mas. Nah terus mas, untuk mobilnya segala macam ya kan, itu di mana? Oh sudah dibawa petugas mas. Coba masnya ke sana aja mas. Ya udah mas, kalau gitu saya langsung ke sana. Akhirnya mereka langsung kantor polisi nih, yang dikasih tahu oleh petugas di depan. Nah mereka udah sampai ya kan, ternyata emang bener. Pas mereka ini masuk, udah masuk ke dalam halaman, mereka lihat mobil ringsek, dan itu jelas mobilnya Aris. Ya ampun Jo, bener itu mobilnya Aris. Lah iya mbak, itu mobilnya Aris. Ayo mbak, kita masuk mbak, ayo mbak kita masuk. Nah gak lama petugas ini datang. Ada apa ya pak? Bu, Pak, Bu, kami ini keluarga dari korban mobil ini. Lah, ibu siapanya? Saya ibunya, saya omnya pak. Oh gitu. Itu coba ke dalam aja, ke ruangan dalam. Saat mereka ini masuk ke kantor, ternyata bener, boom, mereka kaget. Aris langsung manggil, lah ibu, lah Om Tarjo, Aris. Nah, Om Tarjo sama ibunya ini langsung mendekat Aris, langsung meluk. Ya ampun, Res. Om itu udah was-was, ibumu udah was-was, Res. Tak kirain kamu yang kenapa-napa, wong kabarnya dari Rudi kamu ini yang meninggal. Ya ampun, di situ Aris ini dengan seseorang. Nah, petugasnya yang lagi interogasi, lagi ngobrol sama Aris ya kan. Ini langsung nanya, "Ibu siapanya ya?" "Saya ibunya, Pak. Saya omnya, Pak." "Oh, gitu. Silakan duduk."
Dan Om Tarjo pun nanya, Res, ini gimana sih ceritanya? Sampai aku bingung sendiri, udah khawatir, lemas, bingung, ponakanku gak ada, almarhum, udah pikirannya udah kacau loh, Res. Jadi gini Om, untung ada bapak ini, Pak Kiai Burhan Om. Ini dia seorang kiai. Ternyata ini yang sama Aris ini Pak Kiai. Nah penasaran kan, kok bisa sama Pak Kiai? Ini seorang kiai. Akhirnya mereka berjabat tangan. Nah di sini ada pertanyaan. Ini kok bisa Aris sama Pak Kiai? Tanda tanya kan? Oke, kita flashback. Kita tarik mundur ceritanya. Pada saat Aris ini berkali-kali mau kecelakaan, Aris kan memutuskan untuk berhenti di salah satu minimarket. Aris memutuskan untuk berhenti karena Aris saking ketakutannya, trauma berkali-kali mau kecelakaan, Aris istirahat. Dan gak lama handphone Aris ini bunyi, di aplikasinya ada orderan masuk, dan Aris tiba-tiba nyesel, aduh lupa matiin orderan. Dan ketika orang itu telepon, ternyata orang itu ada di sampingnya. Itulah orang yang ada di sampingnya Aris, itu adalah Pak Kiai Burhan. Pada saat itu Pak Kiai Burhan ini melihat Aris ini benar-benar orang yang gak tenang, benar-benar yang super panik. Pada saat itu Pak Kiai Burhan ini sebenarnya gak jauh dari rumahnya. Memang Pak Burhan ke situ itu beli beberapa bekal, ya kan, beli beberapa bekal untuk pengajian. Nah, memang Pak Burhan ini dikenal dengan yang tidak walaupun sudah kiai, ibarat kata bisa dikatakan kiai kondang, tapi Pak Burhan ini penampilannya ini bener-bener super yang opo ononi, sederhana. Dan selalu kalau datang ke pengajian ini naiknya ojek online malah. Di rumah Pak Burhan padahal ada mobil, tapi Pak Kiai Burhan ini dia ini yang bener-bener bisa dikatakan ya low profile lah. Low profile, kiai yang low profile, kiai yang gaul. Pada saat itu memang Pak Kiai Burhan ini pengen naik taksi online. Naik taksi online aja, karena sering seperti itu. Pada saat itu akhirnya ketemulah Aris tadi. Naik taksinya Aris kan. Di tengah perjalanan banyak cerita Aris. Saya mengalami yang seperti ini Pak, saya mengalami teror yang seperti ini Pak. Saya di jalan buntu, ternyata ini orang yang saya bawa ternyata hilang Pak. Ternyata rumahnya ini berubah jadi pohon beringin Pak. Diceritain semua sama Aris kejadian-kejadian yang fatal. Sesampainya di warung saya seperti ini Pak, ternyata pedagang warung itu tadi orang yang pesan saya Pak, yang tiba-tiba hilang di kuburan Pak. Diceritain semua sama Aris. Pak Yai ini, Pak Yai Burhan ini ternyata punya feeling yang gak enak. Makanya pada saat itu Pak Kiai Burhan ngomong sama Aris, ikut pengajian saya. Tapi Pak, nanti saya malah, justru malah biar kamu tenang, ikut pengajian saya. Iya Pak, karena Aris di situ butuh ketenangan. Sesampainya di situ ya kan, keluar dari mobil dan Pak Yai ngomong, handphone segala macam dimatikan, masukkan ke mobil. Udah, pokoknya fokus ikut pengajian. Tas saya aja saya taruh di mobil kamu kok. Ya, udah, ayo semua taruh di situ. Matikan handphonenya, fokus sama pengajian ini. Iya Pak. Ada beberapa orang yang mendengar percakapan mereka dengan panitia di situ, sudah mengenakan ID card segala macam, panitia-panitia yang ada di situ ya kan, mempersilahkan kan. Dan gak lama kemudian akhirnya Pak Yai Burhan ini mulailah ceramah. Aris sendiri ini duduk gabung sama jamaah. Baru beberapa menit pengajian dimulai ya kan, ini ada dua panitia, dua orang ya kan, ini tiba-tiba mendatangi Aris. Ini langsung ngomong sama Aris, Mas, tadi yang sama Pak Yai ya Mas? Oh iya Mas, Masnya tadi yang di depan nyambut saya ya? Karena Aris lihat orang itu. Aris dengan jelas melihat orang itu. Ada apa ya Mas? Jadi gini Mas, maaf Mas kalau panitia jadi ngerepotin. Loh, emang kenapa Mas? Ada apa Mas? Ada yang bisa saya bantu? Kata Aris. Jadi gini Mas, panitia ini mau ngambil makanan Mas. Ya buat nanti disuguhkan di sini Mas. Boleh pinjam mobilnya nggak? Oh silakan. Langsunglah dikasihkan kunci mobilnya Aris ke panitia tersebut. Dan dikasihkan, dan dua orang tadi langsung keluar terus membawa mobil Aris. Dan singkat cerita pengajian ini selesai. Aris bingung, makanan udah datang kok kunci mobil belum diserahin ke saya ya. Makanan udah disajikan. Aris udah sempet yang tadi pas makanan turun langsung disajikan. Aris ini tenang, berarti mobil udah pulang. Tapi orang itu kok nggak langsung balikin kunci ke Aris. Singkat cerita udah ngobrol panjang, Pak Yai ini mau pamitan. Setelah Pak Yai pamitan sama panitia-panitia di situ, Pak Yai langsung ngomong Aris, Aris kita jalan. Pak Yai, sebentar Pak Yai, tadi itu ada yang pinjem mobil saya katanya buat ngangkut makanan. Loh, emang ada toh? Nah,
Salah satu dari ketua panitia pengurusnya di situ dipanggil sama Pak Yai. Kita sebut saja namanya Mas Tomo. Mas Tomo, oh iya nih Pak Yai, pripun Pak Yai? Gini loh, tadi Nak Aris ini kan nganter saya. Nah, katanya mobilnya dipakai untuk ngambil makanan. Ngambil makanan? Perasaan ini makanan sebelum Pak Yai datang udah ada di sini kok Pak. Kita taruh di ruangan sebelah, tadi dikeluarin. Mosok ini sebelah dok pakai mobil Pak, kan nggak mungkin Pak. Lah Mas Aris tadi yang minjem kayak apa Mas orangnya? Ya sama kayak pakai kalung kayak gitu juga Pak. Pakai kalung ID card kayak gitu juga Pak. Kayak kalung panitia juga. Aris jelasin kayak gitu. Orangnya kayak apa Mas? Orangnya agak tinggi, terus berewokan. Nah yang satunya ini pendek, rambutnya keriting, tapi pakai peci dia, pakai peci semua lengkap. ID cardnya ini sama kayak Masnya. Aris jelasin. Loh, berewokan, tinggi, yang satunya keriting. Nah Pak Yai ngomong, coba dikumpulkan, semua panitia dikumpulkan. Saya minta semua panitia dikumpulkan. Dan akhirnya panitia dikumpulin. Yang udah ada pada pulang dipanggil lagi, disuruh merapat ke situ. Yang di parkiran semua dipanggil, jadiin satu di situ. Aris suruh inget-inget, ada nggak di sini? Ternyata nggak ada. Nggak ada Mas. Nggak ada Mas. Nggak ada. Pak Yai langsung bingung, kok bisa? Pak Yai punya feeling nggak enak. Ini di lingkup sini ada CCTV nggak? Kata Pak Yai. Oh ada Pak. Coba diputar. Dan ternyata bener, terlihat jelas ada 2 orang yang ternyata bukan penduduk situ. Dan ternyata ini udah seperti ini cara mainnya. Selicik ini. Ada seorang pencuri mobil. Dia dengan mengenakan ini sama bajunya, dengan cara dia menjadi seorang panitia segala macam. Berarti dia udah pelajari nih modusnya, dengan dia mau pinjem mobil untuk ngambil makanan. Siapa yang gak bakal minjemin? Pasti minjemin lah, karena pakai ID card panitia segala macam. Makanya buat teman-teman di rumah ya kan, kalau ada pengajian atau apa segala macam yang memang ada gerak-gerik yang gimana, kita harus tetap waspada. Yo, pastikan ini panitianya, ini yang bukan, ini yang enggak. Jadi kita tahu mereka pintar cara mainnya. Mereka berdua loh terlihat, dan ternyata 2 orang ini seorang pencuri mobil, maling. Aris langsung lemes. Pak I cuma bilang, Tuhan lagi nyelamatin kamu boleh. Tiba-tiba Pak I ngomong seperti itu. Ikut Bapak pulang yuk. Lah nanti terus mobil saya gimana? Udah nanti Bapak yang tanggung jawab. Ya, udah tenang. Kamu yang tenang. Jalanan kok, cowok kok. Jangan cengeng. Ikut Bapak pulang. Diantar warga juga nih. Ada salah satu warga yang di situ ada ngeluarin mobil ya kan dari rumahnya, terus akhirnya dianterin lah Pak Yai ke rumahnya Pak Yai. Di tengah perjalanan Pak Yai ngomong sama yang pemilik mobil ini, Mas, nuwun sewu Mas, ke kantor polisi terdekat aja dulu Mas, daerah-daerah sini Mas, saya mau lapor kehilangan, biar Aris tenang. Oh iya Pak. Nah akhirnya belok ke kantor polisi nih. Pak Yai ini ngomong, salah satu polisinya, petugasnya ini kenal sama Pak Yai Burhan, pelukan. Terus Pak Yai Burhan ngomong, ini mobil saudara saya hilang Pak, ini kejadiannya tadi, ya kurang lebih 2-3 jaman yang lalu lah Pak, mobil hilang Pak, di pengajian lagi. Pada saat itu karena STNK-nya untung di dompet Aris ya kan, STNK-nya ini untung di dompet Aris nih. Aris ngeluarin STNK, ini loh Pak, mobilnya platnya ini. Nah Pak polisinya langsung ngomong, ya udah sebentar saya input dulu, saya input datanya dulu. Pak polisi ini masuk ke dalam ruangan, input data segala macam. Nah, gak lama kemudian Pak polisi ini keluar lagi, petugasnya ini keluar lagi dan langsung ngomong, Pak Yai, Mas Aris ya Mas? Iya Pak, maaf nih, mobil yang sudah dicuri ini posisinya kecelakaan. Ternyata mobilnya Aris yang dibawa oleh pencuri ini mengalami kecelakaan. Ini tabrakan dengan truk. Aris kaget. Nah, mobil saya. Pak Yai langsung bilang, untung mobilmu, bukan kamu toh. Tuhan menyelamatkan kamu Le. Pak Yai langsung megang pundaknya Aris. Dari pagi udah mau kecelakaan terus toh. Untungnya ikut pengajian, selamat toh. Mau ke jalan Tuhan kok. Pak Yai ngomong seperti itu dengan tenang Pak Yai. Iya Pak Yai ya, coba saya masih narik di mobil itu, mungkin saya nggak selamat Pak Yai. Nah itu, tapi terus nanti kerja saya gimana Pak? Sedangkan bapak saya ini sakit-sakitan. Terus bapak saya ini lagi ngumpulin uang untuk bapak ini, biar bapak ini nyalon lurah loh Pak. Udah tenang. Sementara nanti narik dulu pakai mobil bapak sampai ini pengurusan mobil ini selesai semuanya. Ya, udah tenang. Pakai mobil bapak. Ya ampun Pak Yai, saya ini kok jadi ngerepotin kayak gini Pak Yai. Udah tenang. Pak Yai ini langsung tanya, nah sekarang posisi mobil di mana Pak? Oh,
Gini Pak Yai Burhan, gini Mas Aris, posisi mobil sekarang ada di pos selatan. Oh gitu. Ya udah kalau gitu kita langsung ke sana aja. Oh ya udah Pak Yai. Nah pada akhirnya Pak Yai dan Aris dan si supir yang dari pengajian, panitia pengajian, akhirnya menuju ke pos yang dimaksud. Ternyata bener, lihat mobil ini hancur, boom, hancur lebur di situ. Mobil depan ini, bagian depan hancur lebur, ringsek. Nah pada saat itu memang data-data di situ kan ada datanya Pak Yai juga, makanya polisi-polisi juga percaya. Oh iya bener, ini bener Mas Aris ini pemiliknya dan Pak Yai Burhan ini sebagai penumpang. Ada bukti memang tasnya masih di situ segala macam. Pantas saja ibunya ini telepon Aris nggak aktif karena pada saat itu memang handphone ditinggal. Terus Aris ini fokus ke pengajian. Nah di situ sampai malam di kantor polisi, akhirnya sampai malam akhirnya ini kan datang nih. Nah ini kan di sisi lain waktu siang. Terus akhirnya ketemunya malam nih. Nah akhirnya di kantor polisi ini ketemulah sama Bu Kenny pas malamnya. Ketemu Bu Kenny, ketemu dengan Om Tarjo segala macem. Dan jadi korban yang ada di rumah sakit itu adalah pencurinya. Yang satunya meninggal, yang satunya ini kritis. Kembali lagi obrolan tadi ya kan. Nah di sini Om Tarjo langsung ngomong, ya udah, yang penting udah pada selamat. Pak polisi, ini Pak ponakan saya ini udah boleh pulang belum Pak? Oh udah Pak, udah. Nanti keselanjutannya nanti gimana nanti saya kabarin lagi. Kata dari petugasnya nih. Nah Aris diajak ngomong sama Om Tarjo nih. Riz, ayo Riz pulang. Kondisi bapak kritis Riz, sakit-sakitan. Loh, yowis Mas, Pak Yai kayaknya saya harus pamit pulang. Loh, lah kamu naik apa? Udah Pak Yai pulang aja sama panitia, biar saya naik ojek online Pak. Dan kebetulan pada saat itu memang handphonenya Aris ini tidak terjadi kenapa-napa, utuh. Handphone Aris aman, utuh, hanya ujungnya ini agak retak gitu kan ya. Tapi masih bisa dipakai. Dan pada saat itu Aris ini langsung pesen ojek online. Akhirnya Aris naik ojek online, ibunya dan omnya ini naik motor sama jalan bareng. Dan Aris udah tahu kan di mana rumahnya Pak Yai, karena Pak Yai sepanjang jalan kan ini cerita, oh ini loh di sampingnya Indomaret, masuk gangnya ini udah ngerti. Jadi Aris bisa kapan saja ke tempat Pak Yai, ya kan. Singkat cerita sesampainya di rumah. Nah pada saat sampainya di rumah, Aris turun, semuanya turun, akhirnya masuk ke rumah. Dan pada saat masuk ke rumah, ini ibunya langsung manggil-manggil. Pak, Tarjo juga manggil. Mas, Aris juga manggil. Kok gak ada suaranya? Langsunglah ke kamar mereka bareng-bareng. Saat mereka ini masuk ke kamarnya Pak Bambang, boom, mereka kaget, boom. Mereka kaget. Pak Bambang meninggal, gantung diri. Boom. Mas, Bapak! Pak Bambang meninggal. Bapak! Semua nangis. Ini kenapa Pak Bambang gantung diri? Kok tiba-tiba Pak Bambang gantung diri, ini kenapa? Dan pada saat itu juga mereka melihat ada secari kertas. Ada secari kertas tepat berada di bawah, persis di bawah kakinya Pak Bambang. Ada di kasur. Pak Bambang ini gantung diri dengan kayu yang ada di atas atap rumah. Kayu kayak plafon atau apa gitu kan ya. Ini kayak reng gitu kan, kayak usuk atau apa gitu. Talinya ini dilempar ke situ dan menggantungkan diri sendiri, bunuh diri. Dan secari kertas tersebut ini langsung dibaca sama Aris. Bu, ibunya langsung nangis. Pak Tarjo sampai nangis bingung melihat ini, nggak nyangka ada apa dengan secari kertas itu. Boom. Tertulis di situ, Bu, maafkan Bapak. Biarkan Bapak ini menjemput Aris untuk menebus kesalahan Bapak, Bu. Dan selama ini juga, Bu, Bapak ini telah berbuat salah. Bapak ini telah berbuat khilaf pada putra kita, Bu, Aris. Bapak telah menumbalkan Aris, Bu. Ini yang membuat Bapak merasa bersalah. Karena Bapak melakukan pesugihan, Bu. Boom! Kaget semua di sini. Hah? Aris ini niatnya mau ditumbalin sama bapaknya. Nah, di sini istrinya, Bu Kenny, ini akhirnya kaget dan ingat-ingat almarhum Pak Bambang ini pernah diajak ngomong bahwa mung suwe Mas Iwan itu kok kayaknya kok main guna-guna, main dukun ya, Bu. Kayaknya kalau Bapak main kayak gitu bisa ngimbangi nggak ya, Bu? Ibunya ingat pantesan seperti ini. Nah, ini di sini kan ada kata-kata biarkan Bapak menjemput Aris. Pahamnya bapaknya, waktu ada kabar Aris meninggal, ini bapaknya ini kayak ngerasa bersalah. Ya ampun, Aris meninggal, wes mati, sudah saya tumbalkan sendiri.
Padahal selamat, posisinya diselamatkan sama Pak Yai. Nah, pada saat itu di posisi Pak Yai ini pengajian ini, Pak Yai ini sempat nyerang balik. Serangan itu yang harusnya Aris meninggal, ini nggak terjadi. Ini balik lagi mental yang mengakibatkan Pak Bambang ini batuk keluar darah. Ini sebenarnya bentuk dari pentalan yang diserangkan ke anaknya sendiri. Ini juga ditandai dengan ada benda yang tiba-tiba menghantam pintu dapur yang Om Tarjo ini dengar. Ini bentuk pentalan karena Aris ini udah dipagarin doa, dimintakan sama Allah, lindungilah anak ini dari segala apapun yang akan menyakiti dia, yang akan mencelakai dia. Akhirnya mental kena sama yang ngirim. Ternyata bapaknya si pelakunya. Pak Bambang lah pelaku. Dia ini udah terkenal baik di warga, tapi dia ini takut lawan mainnya ini seperti apa. Punya rasa seperti itu juga. Harusnya orang udah baik sama warga ngapain takut. Ini enggak, Pak Bambang ini malah menumbalkan anaknya sendiri demi kemenangan dan mencalon lurah. Nah, singkat cerita, bapaknya Aris, Pak Bambang ini dimakamkan. Tapi dengan rasa yang gak terima, ini gimana sih bapak? Ibu Kenny juga sama. Ibu juga bingung, Le. Kok bapak kayak gitu ya, Le? Pada saat itu setelah pemakaman, ada pengajian segala macam, malamnya ini Aris ada telepon masuk. Ternyata yang telepon adalah Pak Yai Burhan. Le, kalau udah legaan ke tempat bapak ya, Le. Oh iya pak, nanti setelah ini selesai pengajian, ini udah semua rapih, nanti saya ke tempat bapak. Oh ya wis, maaf bapak nggak bisa ikut ke situ takziah, doa segala macam ya, Le. Soalnya bapak kegiatan banyak. Iya pak, nggak apa-apa pak. Setelah pengajian di situ udah selesai, ini Aris ini pinjam motor omnya, Om Tarjo tadi. Aris pinjam motor menuju ke tempatnya Pak Yai. Setelah ke tempatnya Pak Yai udah bilang, Le, itu mobilnya bapak, dipakai aja. Aris kaget, ini mobilnya keren banget. Aris langsung ngomong sama Pak Yai, Pak, ini mobil mahal pak. Kalau mobil saya kan mobil murahan pak. Saya takut pak, malah pakai itu. Udah nggak apa-apa, kan penumpangnya senang jadinya. Penak malah, adem, empuk, gitu. Memanjakan penumpang, ya kan? Nggak apa-apa, pakai aja. Ya ampun Pak, Aris kok jadi bingung. Nggak apa-apa Pak Yai, saya tadi sempat aneh juga Pak Yai sama Pak Yai. Kenapa tau kok aneh? Gini loh Pak Yai, Pak Yai kan nggak ngerti kalau bapak saya ini meninggal. Kok tiba-tiba Pak Yai telepon, tiba-tiba Pak Yai bilang sama saya, maaf saya tidak bisa datang ke pemakaman bapak, pengajian bapak. Kok Pak Yai bisa tahu? Kan nggak ada yang kasih tahu ke Pak Yai. Saya juga nggak kasih tahu ke Pak Yai. Udah nggak usah mikir itu, Le. Kok aneh sih Pak Yai? Malah bapak ini mau ngasih unjuk. Unjuk apa tuh Pak Yai? Kemarin kan kamu pulang, ya kan? Kamu langsung pulang dari kantor polisi kan, kamu pulang tuh. Bapak ini masih sama panitia di situ dan nggak lama memang bapak pulang juga sih. Nggak lama kamu pulang, bapak juga pulang. Tapi bapak ini ngobrol dulu sama petugas. Dan petugas ini memeriksa kendaraan kamu dan menemukan ini, Le. Ini ada batu, hampir kayak batu cincin merah menyala. Ini, Le, bapak nemuin ini. Ini ada di jok mobil kamu, di bawah jok, Le. Bapak nggak ada niat mau nyakiti orang yang menyakiti kamu. Yang jelas bapak hanya mageri kamu ben selamat. Bapak meminta doa sama Allah, makanya tak ajak ke pengajian. Coba apa yang terjadi jika kamu masih tetap di mobil itu? Kamu meninggal, bapakmu meninggal juga, toh. Dua-duanya meninggal. Di sini bapak hanya berdoa, berikan yang terbaik. Tuhan mengizinkan kamu masih hidup, Le. Ada kejanggalan gak, Le? Waktu kamu ini mau berangkat, sebelum kamu ini berapa kali mau kecelakaan? Ada, Pak. Akhirnya saya gabung-gabungin sendiri, Pak. Ini berarti batu. Waktu itu waktu bapak ngelap mobil saya, Pak. Bapak saya ini pagi-pagi tumben. Jarang banget bapak ini ngelap mobil saya, Pak. Saya udah selesai mandi, sarapan, saya keluar. Ini lihat bapak ngelap mobil saya, Pak. Sempat manasin mobil. Bapak saya sempat seperti itu, Pak. Jarang banget bapak seperti itu. Bapak saya ini nggak pernah ngotak-ngatik mobil saya ini, nggak pernah, Pak. Akhirnya saya menyimpulkan seperti itu. Nah, Pak Yai bilang, ya Allah, alamak, nggak ngerti. Siapa tahu ini batu apa nggak jelas. Pak Yai langsung malah bilang seperti itu. Siapa tahu ini batu apa nggak jelas. Udah, masih panik nggak? Masih bingung nggak? Ya udah, lumayan tenang sih, Pak. Ya wis, kamu pengen nyoba mobil toh? Motor kamu taruh sini, kita jalan-jalan keluar. Nyari makan, belum makan toh? Sekalian bungkusin istri saya, pengen makan dia. Nanti tak bungkusin, istri saya kan lagi hamil. Oh gitu toh Pak, selamat ya Pak. Iyo, ayo coba mobilnya, kamu yang bawa.
Akhirnya Aris keluarin mobil nih, mobil yang mewah sekali. Di bawah Aris ngerasain enak nih mobil. Dan gak lama kemudian ini lewat jembatan besar. Pak Yai bilang, berhenti Le. Ada apa Pak? Berhenti. Setelah mobil berhenti, Pak Yai keluar. Le, tak buang ya Le. Batu tadi ini dibuang ke sungai besar di situ. Lah, kok dibuang Pak? Wis, siale wis hilang. Sialnya udah hilang. Yuk, jalan Mam. Akhirnya mereka ke warung makan, teng. Dan ternyata emang bener, mobilnya ini dibawa Aris. Pak Yai malah ngomong, pokoknya mobil dibawa. Yang penting setiap saya ini ada kegiatan ngaji, ada pengajian, kamu langsung pulang sini, anterin Bapak, oke? Iya Pak, siap Pak. Wah, Aris seneng di sini. Akhirnya Aris ini berasa kayak anak angkat Pak Yai. Ini kembali lagi Tuhan menurunkan seorang Pak Yai untuk menyelamatkan Aris. Singkat cerita, akan berjalan waktu, Iwan ini nyalon lurah menang. Yang warga ini berasumsi kalau si Iwan ini, dia ini punya rewangan, percaya dengan hal mistis, pesugihan lah segala macem. Nah pada saat itu, karena Aris ini denger Iwan menang, ya kan? Saat Aris bareng sama Pak Yai, Aris ini tanya sama Pak Yai, Pak Yai, itu kan di kampung saya ini ada pemilihan yang namanya Mas Iwan itu kan anaknya pejabat ini. Nah dia ini sekarang menang Pak Yai, dia jadi lurah sekarang. Kira-kira omongan warga ini benar gak Pak Yai? Soalnya kok banyak warga yang bilang kalau Mas Iwan ini percaya klenik mistis lah segala macem, terus pesugihan lah apa segala macem. Lah, orang sepercaya ngono lah, urusannya wong kan dewe-dewe. Orang sepercaya ngono, nggak usah percaya kayak gitu. Enggak. Dongane yo kita sebagai tetangganya, oh dia menang murni kok. Wes ngono. Jangan dikit-dikit diasumsikan, oh dibantu sama ini. Jo, jangan yang seperti itu mikirnya. Ya. Oh, mudah-mudahan Mas Iwan ini memimpin kampung kamu ini benar-benar dengan jalannya Gusti Allah, dengan sing amanah. Gitu aja mikirnya. Yo, kamu gak usah mikir yang aneh-aneh. Yo, nggih Pak. Di situ Aris diajarin yang namanya positive thinking. Aris nggak boleh ngejudge seseorang. Oh ini pakai pesugihan, oh ini pakai pelet ini Pak. Nggak perlu dengan yang seperti itu. Pak Yai mengajarkan seperti itu Pak Aris. Itulah kisah si Aris. Ya kan yang dikirimkan, dan ternyata pelakunya justru malah bapaknya, karena bapaknya ini tahu kalau Iwan ini pakai seperti itu ya kan menurut bapaknya, dan warga juga berasumsi seperti itu. Dan beberapa kali Iwan sering ngancam Aris juga. Aris ini sebenarnya juga, apakah iya ya Iwan pakai seperti ini? Ya kan Allah alam, nggak ada yang tahu. Nah di sini ada edukasi, kalian bisa ngambil yang baik, yang buruk dibuang. Dan buat teman-teman yang ceritanya belum terbacakan, mohon bersabar, tenang. Ini benar-benar saya satu persatu ngafalin cerita kalian. Jadi sabar ya. Dan WA masuk yang belum saya sempat bales, mohon bersabar. Tangan saya ini cuma ada 2 ya kan. Ini saya nggak mau saya nyuruh orang untuk ngebalesin, enggak. Karena saya pengen kenal sama kalian. Jadi mohon bersabar. Mending telat tapi saya yang balas daripada dibalas cepet tapi bukan dari tangan saya. Udah nggak mungkin, karena waktu saya ngapalin cerita yang tayang langsung di Yoskai dan di Riana Agus Widodo ada 2 tayangan langsung. Ini nggak mungkin saya bisa ngebales yang udah puluhan ribu. Jadi mohon bersabar, tenang, pasti akan dibalas. Dan buat teman-teman yang mau ngirim cerita, monggo silakan ya. Yang penting sabar, pasti dibawakan kok. Caranya ngirim cerita ya kan, kirim per paragraf nih seperti ini. Nah, kirim per paragraf seperti ini nih ya. Dikirim per paragraf, kirim per paragraf. Dengan seperti ini, saya ini mudah menghafal. Daripada langsung deretan ke bawah, ya kan, tidak ada titik, tidak ada koma, saya bingung ngapalinnya. Kalian nungguin ceritanya nggak dibawain, padahal udah kelewatan. Karena apa? Kita bingung untuk menghafalnya, takutnya salah. Nanti dipikir, wah ngada-ngada ini ceritanya. Padahal saya ngirimnya nggak kayak gini kok. Kok ini ada kayak gini, setannya kok muncul kayak gini. Nah, makanya kalau ngirim ini dengan cerita yang jelas, ya kan, bentuk-bentukannya seperti tadi yang saya bilang, ya kan, kirimnya ke DM Instagram saya @dodosinju. Atau kalian bisa kirim ke WhatsApp saya 085870433336. Nah, ya. Oke. Setelah saya berdoa, mudah-mudahan penikmat channel Riana Agus Widodo dan Yoskai Official ini banyak rezeki melimpah, terus semangat ya kan. Selalu sukses, dilindungi Allah terus menerus. Amin ya Allah. Akhir kata, saya Riana Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Ada di antara kita.